Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rizkinya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salah satu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan adalah sholat tahajud. Sholat ini dikerjakan pada sepertiga malam ini memang memiliki banyak keutamaan. Bahkan sholat tahajud menyimpan pahala dan kebaikan yang luar biasa. Karena pada waktu tersebut, seorang hamba menghadap Allah dan menjadi manusia pilihan. Namun, ada 4 larangan yang hendaknya dihindari saat mengerjakan sholat tahajud. Melakukan salah satu dari 4 larangan ini berarti menyalahi sunnah yang bisa mengurangi atau bahkan bisa menghilangkan pahala dan keutamaan sholat tahajud. Lantas, apa saja 4 larangan dalam ibadah tahajud? Yang pertama adalah mengerjakan sholat tahajud lalu meninggalkannya. Jika seseorang sangat rajin mengerjakan sholat malam dan melaksanakan tahajud, namun sekarang ia meninggalkannya, ia tidak baik. Ia hanya mengingat sholat tahajud ketika dalam kondisi susah saja, seperti ketika menghadapi masalah terhimpit hutang atau dirundung duka. Namun ketika sedang dalam kondisi lapang, senang, dan bahagia, ia lalu melupakannya. Sholat tahajud seperti ini mendapat kritikan dari Nabi SAW. Sebagaimana dahulu beliau pernah berpesan kepada Abdullah bin Amr bin Ash, "Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan. Dulu ia rajin sholat malam, lalu sekarang ia meninggalkan bangun malam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sholat tahajud bukanlah ibadah yang dilakukan hanya ketika susah saja atau ketika ditimpa masalah. Dia harus tetap melakukan baik dalam keadaan susah maupun senang. Rasulullah SAW bersabda, "Kenalilah Allah di waktu lapang, niscaya Allah akan mengenalimu ketika susah." Hadis riwayat Ahmad. Meninggalkan sholat tahajud setelah melakukannya termasuk perbuatan yang dibenci. Sebaliknya, Rasulullah SAW memuji seseorang yang rutin dan istiqomah mengerjakan sholat malam, baik ketika susah maupun senang. Beliau berkata mengenai Abdullah bin Umar yang rajin mengerjakan sholat malam, "Sebaik-baik orang adalah Abdullah bin Umar. Seandainya dia mau melaksanakan sholat malam," saling berkata setelah dikatakan seperti ini, Abdullah bin Umar tidak pernah lagi tidur di waktu malam, kecuali hanya beberapa saat saja. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau Rasulullah SAW telah memberi contoh tidak meninggalkan sholat malam meski dalam kondisi sakit. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Saya tinggalkan qiyamul lail karena sesungguhnya Rasulullah SAW tidak meninggalkannya. Dan apabila beliau sakit atau malas, maka beliau sholat sambil duduk." Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian yang kedua, mengkhususkan sholat tahajud pada malam Jumat. Meski malam Jumat adalah malam yang utama dan istimewa, tapi mengkhususkan sholat tahajud hanya pada malam Jumat saja termasuk amalan yang makruh dilakukan. Hal ini diterangkan dalam hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian mengkhususkan malam Jumat dan malam-malam lainnya dengan qiyamul lail atau sholat malam." Hadis riwayat Muslim. Untuk menghindari kemakruhan sholat tahajud pada malam Jumat, maka kita bisa menambahkan sholat tahajud pada malam sebelumnya atau sesudahnya. Sebagaimana penjelasan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Tahfatul Muhtaj, beliau berkata, "Makruh mengkhususkan malam Jumat dengan qiyamul lail." Maksudnya dengan sholat. Karena larangannya terdapat dalam hadis riwayat Muslim. Dari situ, sebagaimana kitab matan Minhajul Abidin dirumuskan, hilangnya kemakruhan dengan menambahkan satu malam
sebelumnya atau sesudahnya. Akan lebih baik lagi jika kita istiqomahkan amalan sholat tahajud itu. Sebab mengkhususkan sholat malam pada malam Jumat saja merupakan larangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, melaksanakan sholat tahajud saat ngantuk juga dilarang. Jika mengantuk, hentikan atau tunda dulu sholat tahajudnya dengan tidur atau istirahat sejenak sampai tubuh kembali segar. Inilah sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur Sayyidah Zainab yang memaksakan diri untuk melaksanakan sholat dalam keadaan mengantuk. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam masjid dan mendapati sebuah tali yang dibentangkan di antara dua tiang. Kemudian beliau bertanya, "Apa ini?" Para sahabat menjawab, "Ini adalah tali milik Zainab. Ketika ia sholat berlama-lama hingga kelelahan, maka ia bersandar dengan tali itu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Lepaskanlah tali itu. Kalian harus sholat ketika dalam keadaan segar. Jika kelelahan, maka tidurlah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Memaksakan sholat dalam kondisi mengantuk juga dilarang, sebab akan memberatkan, menghilangkan kekhusyukan, bahkan bisa mengakibatkan kesalahan dalam sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian dalam keadaan mengantuk dalam sholatnya, hendaklah ia tidur terlebih dahulu, hingga hilang ngantuknya. Karena jika salah seorang di antara kalian tetap sholat, sedangkan ia dalam keadaan mengantuk, ia tidak akan tahu, mungkin ia bermaksud meminta ampun, tetapi ternyata ia malah mencela dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari. Insya Allah, tidur yang diniatkan mengerjakan sholat tahajud akan ditulis pahala seperti mengerjakan sholat tahajud. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang mendatangi tempat tidurnya dan ia berniat untuk melaksanakan sholat malam, lalu ia tertidur hingga pagi, maka ia tetap mendapatkan apa yang diniatkannya." Hadis riwayat Ibnu Majah dan An-Nasai. Tidaklah seseorang berniat mengerjakan sholat pada malam hari, lalu ia tertidur, melainkan Allah akan menetapkan baginya pahala sholatnya, sedangkan tidurnya itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat An-Nasai. Yang keempat, bertahajud semalaman setiap hari. Meski sholat tahajud setiap malam itu baik, tapi bukan berarti dengan cara yang memberatkan. Sebab memberatkan dalam amalan itu bukan termasuk sunnah yang dianjurkan, bahkan dilarang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi peringatan, "Demi Allah, akulah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya di antara kalian. Tapi aku kadang berpuasa dan kadang tidak. Aku merasakan sholat malam dan aku juga tidur dan aku juga menikahi perempuan. Siapa yang membenci sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah mencontohkan seperti yang disebutkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan qiyamul lail semalaman sampai subuh, dan tidak pula pernah melihat beliau berpuasa berturut-turut kecuali di bulan Ramadan." Hadis riwayat Muslim. Maka dalam melaksanakan sholat tahajud itu tidak boleh berlebihan hingga memberatkan yang akhirnya terputus di tengah jalan. Apalagi jika sampai melalaikan kewajiban yang seharusnya ditunaikan. Maka yang demikian ini jelas dilarang dan menyalahi kesalahan. Amalkan sholat tahajud itu semampu kita menurut kemampuan masing-masing, sehingga mudah diistiqomahkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, "Lakukan amal-amal yang kalian sanggup melaksanakannya, karena Allah tidak akan pernah merasa bosan hingga kalian sendirilah yang merasa bosan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika misalnya mampu hanya 2 rakaat, maka itu sudah cukup dan jangan ditambah. Lebih baik sedikit tapi istiqomah daripada banyak tapi terputus di tengah jalan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, "Amal mana yang paling disukai Allah?" Beliau menjawab, "Yang paling kontinu meski ia sedikit." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah
mengenai 4 larangan dalam mengerjakan sholat tahajud. Semoga kita diberikan kemudahan dan istiqomah dalam melaksanakannya. Amin. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.